Pasca kejayaan Diego Maradona pada 1986, Argentina memasuki masa transisi yang penuh tantangan. Sepanjang 1990-an, generasi seperti Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, Diego Simeone, dan Joan Sebastian Veron menjaga daya saing tim dengan perpaduan kreativitas dan disiplin taktis. Meski belum mampu mengulang kesuksesan Piala Dunia. Memasuki awal 2000-an, hadir sosok seperti Juan Román Riquelme dan Carlos Tevez yang menjadi jembatan menuju era Lionel Messi. Periode pra-Messi ini bukan sekedar penantian, melainkan fase pembentukan ulang identitas permainan Argentina sebelum memasuki babak baru kejayaannya. 1. Batistuta. Ikon terbesar pada era ini adalah Gabriel Batistuta. Dia menjadi simbol Argentina sepanjang dekade 1990-an hingga awal 2000-an. Dikenal sebagai striker komplit dengan kekuatan fisik, tembakan keras, dan insting gol yang luar biasa. Batistuta tampil di 3 edisi Piala Dunia, 1994, 1998, dan 2002. Dan untuk waktu lama memegang rekor pencetak gol terbanyak tim nasional Argentina. Perannya di lini depan menjadikannya pusat permainan Argentina, baik di level tim nasional maupun saat mengukir sejarah bersama Fiorentina dan AS Roma. 2. Ariel Ortega. Di belakang Batistuta, Argentina memiliki deretan pemain kreatif yang memberi warna khas. Ariel Ortega, yang dijuluki El Burrito, dikenal lewat dribble lincah dan gaya bermain penuh improvisasi yang kerap mengingatkan publik pada Maradona. Ortega menjadi bagian penting tim nasional di Piala Dunia 1994, 1998, dan 2002. 3. Pablo Aimar. Sementara itu, Pablo Aimar hadir sebagai playmaker elegan dengan sentuhan halus dan visi permainan tajam. Ia menjadi otak serangan Argentina pada Piala Dunia 2002 dan 2006, serta mencapai puncak performa bersama Valencia. Aimar juga dikenal sebagai salah satu figur yang menginspirasi Lionel Messi di awal karirnya. 4. Diego Simeone. Keseimbangan permainan Argentina pada era ini tidak lepas dari sosok Diego Simeone. Sebagai gelandang bertahan, Simeone mempresentasikan sisi keras, disiplin, dan pragmatis sepak bola Argentina. Ia bukan sekedar pemutus serangan lawan, tetapi juga pemimpin lapangan dengan determinasi tinggi dan kecerdasan membaca permainan. Simeone tampil di beberapa turnamen besar, termasuk Piala Dunia 1994 dan 1998, serta menjadi bagian dari generasi yang menanamkan mental kompetitif kuat. Pengalamannya di Serie A bersama Pisa, Inter Milan, dan Lazio turut membentuk karakter tangguh yang kelak membawanya sukses besar sebagai pelatih. 5. Joan Sebastian Veron. Peran pengatur permainan semakin kuat dengan kehadiran Joan Sebastian Veron. Gelandang berkelas ini dikenal akan kemampuan mengontrol tempo, umpan akurat, dan kecerdasan taktis. Veron menjadi pilar Argentina di Piala Dunia 1998 dan 2002, serta menjadi tokoh penting di level klub bersama Parma dan Lazio, sebelum bersinar di Manchester United. Di Lazio, Veron memainkan peran sentral dalam membangun dominasi lini tengah yang membawa klub meraih gelar Serie A dan Coppa Italia pada musim 1999-2000. 6. Hernan Crespo. Di lini depan, selain Batistuta, muncul Hernan Crespo sebagai predator kotak penalti yang efisien dan cerdas dalam membaca ruang. Peran Crespo semakin menonjol saat ia bergabung dengan SS Lazio pada musim 2000-2001. Bersama Lazio, Crespo langsung tampil impresif dan menjadi top scorer Serie A musim tersebut. Kontribusinya membantu Lazio mempertahankan status sebagai kekuatan utama Italia dan Eropa, serta mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu striker paling mematikan dunia pada masa itu. 7. Claudio Lopez. Dimensi serangan Argentina semakin lengkap dengan kehadiran Claudio Lopez. Dijuluki El Piojo, Lopez adalah winger cepat dengan akselerasi eksplosif dan mobilitas tinggi. Perannya tidak hanya krusial di tim nasional, tetapi juga di level klub, termasuk saat memperkuat SS Lazio. Meski masa baktinya di Lazio relatif singkat, kecepatan dan agresivitas Lopez
memberikan variasi serangan dari sisi lapangan, melengkapi lini depan Lazio yang bertabur bintang pada awal 2000-an, yang mana sebelumnya ia bersama Valencia. 8. Walter Samuel. Di sektor pertahanan, Argentina memiliki sosok tangguh dalam diri Walter Samuel. Dijuluki El Muro, Samuel dikenal sebagai bek tengah yang kuat dalam duel, disiplin dalam posisi, dan tenang di bawah tekanan. Ia menjadi tulang punggung pertahanan Argentina di Piala Dunia 2002 dan 2006. Karir klubnya yang gemilang bersama AS Roma dan Inter Milan, termasuk keberhasilannya meraih treble bersama Inter pada 2010, mencerminkan kualitas generasi bek Argentina yang kokoh secara fisik dan matang secara taktis. 9. Zafir Zanetti. Sementara itu, aspek kepemimpinan dan konsistensi diwakili oleh Zafir Zanetti. Meski bukan figur ofensif, Zanetti adalah simbol profesionalisme, daya tahan, dan ketangguhan mental. Ia menjadi kapten tim nasional Argentina dan legenda Inter Milan, mempresentasikan generasi Argentina yang disiplin secara taktis dan mampu beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern. 10. Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme adalah sosok kunci dalam masa transisi sepak bola Argentina dari era Diego Maradona menuju era Lionel Messi. Ia bukan sekedar playmaker, tapi simbol identitas permainan Argentina di awal tahun 2000-an. Setelah masa kejayaan Argentina pada 1986 dan periode naik turun 1990-an, Argentina memasuki era baru di awal 2000-an. Disinilah Riquelme tampil sebagai otak permainan, tenang, elegan, dan sangat cerdas membaca tempo. 11. Carlos Tevez. Menjelang akhir era ini, muncul Carlos Tevez sebagai representasi generasi terakhir pra-Messi. Meski puncak karirnya beririsan dengan era Messi, Tevez membawa karakter khas Argentina, determinasi tinggi, agresivitas, dan daya juang yang kuat, menjadi jembatan antara generasi transisi dan era baru.